Sekarang kita lanjut program yang nomor 3, yaitu faktorial. Faktorial pada dasarnya adalah mengalihkan deretan angka dari 1 sampai n. Di sini kita akan menggunakan perulangan dan juga operator aritmatika untuk mengalihkan tiap bilangan. Perulangan yang berarti sebuah proses yang dikerjakan secara berulang-ulang. Oke, untuk perulangan di sini kita akan menggunakan while, lalu setelah itu kita akan ubah ke dalam perulangan for. Untuk program faktorial di sini kita memerlukan variabel yang digunakan untuk menampung bilangan yang akan kita cari faktorialnya. Untuk bilangannya kita akan tampung ke dalam variabel dengan tipe data integer. Kita akan buat variabel dengan tipe data integer. Untuk nama variabelnya kita gunakan bilangan n. Untuk bilangan n, kita akan beri nilai dari inputan sama seperti sebelumnya, yang berarti kita akan menggunakan cin. Kita masukkan ke dalam bilangan n. Sebelum itu kita akan tampilkan tulisan, gunakan cout, masukkan bilangan. Lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel yang digunakan untuk pengecekan dalam perulangan. Kita akan membuat variabel dengan nama i dengan tipe data integer. Untuk i kita akan beri nilai awal 1. Nah, di sini untuk perulangan kita akan menggunakan perulangan while. Di dalam perulangan while terdapat kondisi yang harus dipenuhi, yang berarti perulangan tersebut akan terus berjalan ketika kondisinya terpenuhi atau bernilai true. Untuk kondisi di dalam perulangan while, yang berarti perulangan ini akan berjalan jika nilai i kurang dari atau sama dengan bilangan n. Lalu di sini kita tambahkan kurung. Jadi setiap nilai i itu kurang dari atau sama dengan bilangan n, maka perintah di dalam perulangan ini akan terus berjalan. Dalam perulangan while ini, nilai i akan kita tambahkan dengan 1, yang berarti untuk nilai i akan terus bertambah seiring dengan perulangan, yang mana kita akan menghasilkan nilai i dengan nilai 1 sampai bilangan n. Oke, karena kita sudah bisa menghasilkan nilai dari 1 sampai bilangan n, maka kita akan bisa kalikan dan kita akan menghasilkan hasil dari perhitungan faktorial. Nah, di sini untuk nilainya kita akan tampung ke dalam variabel. Kita akan membuat variabel dengan nama nil, berarti nilai faktorial. Untuk variabel ini kita akan beri nilai awal 1, yang berarti sama dengan 1. Lalu di dalam perulangan ini, untuk nilai faktorial akan kita kalikan dengan i, karena i di sini nantinya akan bernilai 1 sampai bilangan n. Setelah kita mendapatkan nilai faktorial, kita akan tampilkan nilai tersebut, yang berarti kita menggunakan cout. Lalu di sini kita akan mengambil nilai dari bilangan n, lalu kita akan tambahkan string tanda seru, lalu kita beri sama dengan seperti ini. Lalu setelah itu kita akan ambil nilai dari variabel nilai faktorial. Oke, sekarang kita akan coba programnya. Untuk bilangannya saya akan masukkan 5. 5 faktorial sama dengan 120. Oke, sekarang saya akan menggunakan bilangan lain. Kita akan masukkan bilangan misalnya 7. 7 faktorial sama dengan 5040. Oke, sekarang kita akan cek dengan kalkulator apakah perhitungannya sudah benar atau belum. Oke, di sini saya menggunakan kalkulator yang ada di komputer. Kita masukkan angka 7, lalu kita cari nilai faktorial. Hasilnya adalah 5040. Hasilnya sama, yang berarti programnya berhasil. Di sini kita menggunakan perulangan while dengan kode program seperti ini. Kita akan ubah ke dalam perulangan for, yang berarti di sini kita tuliskan for, lalu kita akan membuat variabel dengan tipe data integer. Untuk nama variabelnya kita gunakan i, integer i sama dengan 1, lalu kita tambahkan titik koma, lalu di sini kita tambahkan kondisinya, yang berarti i kurang dari sama dengan bilangan n. Lalu setelah itu, setelah perulangan selesai,
maka di sini kita bisa tambahkan sebuah perintah. Yang berarti untuk perintahnya adalah I bertambah 1, seperti ini. Lalu kita tambahkan kurung untuk menuliskan perintah yang akan dijalankan. Nah, di sini untuk perintahnya berarti nilai faktorial dikalikan dengan I. Untuk perulangan while kita akan hapus, lalu kita akan coba lagi programnya. Oke, bilangan kita masukkan 5, hasilnya 120. Sekarang kita akan coba menggunakan bilangan 7. Kita masukkan 7, hasilnya 5040. Oke, dari sini untuk program nomor 3 selesai.